Presiden Joko Widodo menyebut umat Katolik Indonesia bersuka cita karena bisa menjalankan misa suci bersama Paus Fransiskus. Dia berkata seluruh warga Indonesia bersuka cita menyambut kedatangan Paus. Jokowi mengucapkan selamat beribadah bagi umat Katolik. Jokowi juga berujar bahwa umat Katolik di Indonesia adalah bagian penting bangsa. Ucapnya berperan menjaga persatuan serta menyebarkan kasih dan toleransi umat agama lain. Apakah Jokowi menunjukkan sikap toleransi yang baik? Bagaimana bentuk toleransi antar umat beragama dalam Islam, dan jika umat Katolik sedunia dipimpin Paus, kapan umat Islam sedunia dipimpin Khalifah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik Bung Wahyudi Al-Maroki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Roki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Baik Bung Rocky, dan terkait kunjungan Paus di Indonesia yang dianggap banyak orang merupakan sebuah momen bersejarah yang membawa makna mendalam dalam konteks perdamaian dan dialog antar umat beragama. Dan ini bukti Indonesia sebagai negara plural yang toleran. Menurut Anda bagaimana Bung Rocky? Ya, Indonesia memang negara dikategorikan damai. Itu pasti karena mayoritasnya Muslim. Jadi bisa dipastikan keluarga Katolik yang ada di negeri ini juga hidup dengan baik. Dan itu diakui oleh Paus yang mengatakan kepada Duta Besar Vatikan, Trias itu ketika berdialog selalu mengatakan bahwa salah satu yang mendorong Paus datang ke Indonesia adalah Indonesia itu negara yang damai, umat Islamnya mayoritas, tetapi umat Katolik bisa hidup dengan baik di negeri ini. Dan ini menunjukkan toleransi di Indonesia dinilai oleh mereka lebih baik. Dan sebenarnya kenapa bisa baik? Ya, karena umat Islamnya mayoritas. Seandainya yang terjadi umat Islam minoritas, mungkin kejadiannya akan lain. Dan perlu kita pahami posisi plural itu mungkin tidak sama dengan istilah apa dipahami sebagai toleransi seperti sekarang yang moderat, itu tidak sama. Jadi kalau dikategorikan negara plural, itu memang negaranya majemuk, tapi tidak menjalankan paham pluralisme atau menyamaratakan semua agama sama, terus kemudian mendorong untuk terjadi moderasi. Itu menurut saya itu kekeliruan yang terlalu jauh. Kalau merujuk negara plural, Madinah itu dulu negara plural. Jadi ketika Nabi memimpin negara Madinah, komposisi penduduk Madinah itu plural. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Majusi, ada yang kafir, dan seterusnya lah. Dan mayoritasnya bukan Muslim, bahkan Muslim minoritas. Tetapi di Piagam Madinah itu di pasal 24 kita bisa melihat bahwa pasal Madinah yang sebagai konstitusi tertulis pertama kali di dunia, dan itu tertulis dengan tegas sebagai konstitusi yang modern kala itu, yang pertama kali hadir di muka bumi ini, menegaskan bahwa uh, penduduk Madinah apabila terjadi perselisihan di antara penduduk itu, maka keputusannya diserahkan kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Saya pikir di pasal 24 Piagam Madinah itu menjadi rujukan bahwa pluralisme itu bukan ajaran Islam, tapi kehidupan bangsa yang plural itu suatu keniscayaan bahwa Islam mengatur pluralitas tetapi tidak mengajarkan pluralisme. Islam mengajarkan bahwa di antara manusia ini pasti plural, tetapi tidak boleh diajari pluralitas, diajari pluralisme, diakui pluralitas itu karena majemuk, bahwa memang suku bangsa dan seterusnya itu memang banyak. Islam mengakui itu, tetapi diaturnya dengan apa? Diaturnya dengan keputusan Allah dan Rasulullah. Artinya diaturnya masyarakat yang plural itu dengan syariat Islam. Saya pikir di situ yang mesti digaris bawahi, bahwa pluralitas diakui oleh syariat Islam, tetapi mengajarkan pluralisme, hidup bercampur baur dengan menyamaratakan semua agama sama, dan mendorong tidak jelasnya
keragaman agama ini itu menunjukkan kekeliruan dalam memahami pluralitas. Artinya, yang Muslim harusnya menunjukkan keislamannya, yang non-Muslim juga menunjukkan ketidakmuslimannya dengan jelas, sehingga kehidupan itu nampak bervariasi dan jelas. Yang penting adalah Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Jadi tidak ada persoalan. Itu yang akhirnya kita bisa mendengarkan pernyataan ataupun penilaian dari Paus yang menyatakan bahwa di Indonesia ini toleransinya cukup tinggi, di mana umat Islam mayoritas, tapi umat Katolik bisa hidup dengan baik walaupun jumlahnya minoritas. Saya pikir itu kuncinya, Bung Enggi. Baik, Bung Rocky, dan gelaran misa juga bersama Paus dilakukan di GBK yang memiliki dimensi syiar. Terlebih lagi juga diselenggarakan secara langsung oleh kebanyakan stasiun televisi nasional dan juga memiliki biasa tradisi yang biasanya ada di waktu maghrib, juga ada penggantian yang biasanya ada tampilan audiovisual dan kini hanya teks berjalan. Apakah tindakan ini termasuk terkategori tindakan intoleran, tidak menghormati local wisdom karena dilakukan di ruang publik, Bung Rocky? Iya, sebenarnya tamu itu siapapun dia, mestinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita memang perlu menghormati tamu, tetapi tamu juga harus menjunjung tinggi adab dan aturan yang ada di tuan rumah, gitu. Tidak boleh menginjak-injak atau menabrak-nabrak. Sama dengan kalau misalnya eh, Presiden Jokowi pergi berkunjung ke Amerika misalnya, tentu tidak serta-merta harus mengubah aturan-aturan yang ada di Amerika sana yang biasakan. Mereka menghormati tetapi tidak menghinakan diri. Nah, yang terjadi di negeri ini justru aneh. Mencoba untuk menghormati tamu, dalam hal ini paus, tetapi bahasa umumnya berlebihan, atau mungkin bahasa gaulnya lebay, gitu. Sangat berlebihan. Mestinya tidak boleh mengganggu dan mengorbankan eh, ajaran Islam yang sudah biasa dilakukan, misalnya setiap maghrib azannya biarkan dia azan, tidak diganggu. Dan ini justru mengorbankan umat Islam, justru dikategorikan ini tamu yang intoleran, atau bahkan mungkin bisa jadi bukan tamunya yang mau, tetapi justru para penerima tamunya ini, dalam hal ini rejim yang sedang berkuasa, bisa jadi dia memanfaatkan kedatangan tamu ini untuk menekan atau menggusur ataupun menggeser sebagian ajaran-ajaran Islam yang siar-siar Islam itu hadir. Seperti tadi dikategorikan, azan malah dibuat running text. Itu kan menghilangkan kebiasaan. Makanya menurut saya ini tindakan yang berlebihan dan justru intoleran terhadap ajaran Islam, bahkan ajaran Islam yang dikorbankan. Saya pikir di situ kekeliruan besar bagi rezim, justru nampak ketidakberpihakan kepada masyarakatnya sendiri atau lokal wisdomnya sendiri, atau bahkan tidak berpihak kepada ajaran Islam atau siar-siar Islam. Mestinya siar Islam itu disiarkan, tetapi justru malah dikalahkan ataupun dikorbankan. Saya pikir di situ nampak bahwa tidak ada kemuliaan. Dia mencoba menghormati tamu, tetapi dengan menghinakan diri sendiri atau menunduk-nunduk, bahkan mengorbankan syiar Islam yang berupa azan tadi. Begitu, Bung Enggi. Ya, baik. Dan jika Paus tadi pemimpin umat Katolik sedunia, lantas siapa pemimpin umat Islam seluruh dunia, Bung Rocky? Ya, sebenarnya umat Islam itu punya konsep kepemimpinan global secara dunia itu ada dalam Islam. Jauh-jauh hari sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir itu menunjukkan bahwa kita punya kepemimpinan umat Islam itu satu, dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian
diwariskan kepada para sahabatnya, yaitu yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah itu diwariskan kepada para sahabat itu yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Yang kemudian dalam sistemnya disebut khilafah, orang yang disebut khalifah. Jadi kalau ditanya siapa pemimpin umat Katolik di dunia, umat Katolik sedunia ini dipimpin oleh Paus. Apakah umat Islam tidak punya konsep kepemimpinan seperti Paus? Punya. Justru umat Islam sekarang tidak punya kepemimpinan seperti Paus, yaitu khalifahnya tidak ada. Jadi berbahagialah umat Katolik yang punya pemimpin global sedunia, punya pemimpin besar sedunia, itu disebut Paus. Umat Islam hari ini tidak punya pemimpin global yang sifatnya mendunia seperti konsepnya Paus tadi, yaitu sebenarnya Islam punya konsepnya sendiri, yaitu konsepnya sistem khilafah, orangnya disebut khalifah. Sayang hari ini tidak ada. Justru anehnya umat Islam justru tidak memiliki keinginan besar untuk kembali mau dipimpin oleh satu pemimpin global internasional yang seperti Paus itu. Dan mestinya pemimpin umat Islam harusnya segera punya kesadaran baru bahwa umat Islam ini mestinya dipimpin oleh seorang khalifah seperti umat Katolik dipimpin oleh seorang paus. Sebagaimana kita pahami bahwa umat Islam hari ini tercerai-berai, bahkan tidak mampu untuk melindungi saudara-saudaranya seperti di Palestina, karena tadi tidak punya pemimpin, tidak punya perisai yang bisa menjaga umat Islam. Kita lihat hari ini, kalau Paus hadir di negeri ini karena melihat bahwa negeri ini damai dengan misi perdamaian, mestinya kalau menggunakan misi perdamaian dia mendamaikan konflik di Timur Tengah. Ada Palestina yang sedang dibombardir oleh Zionis laknatullah alaih, si Zionis Yahudi. Mestinya datang sana untuk menghentikan itu, untuk misi perdamaian. Dan datangi negara-negara Barat yang membuat kekacauan di dunia ini, yang merusak perdamaian. Untuk apa? Untuk dinasihati. Mestinya Amerika didatangin, Inggris, Perancis, dan seterusnya itu untuk membawa misi perdamaian. Jadi kalau ingin mendamaikan dunia, mesti misinya berkunjung ke negara-negara yang suka bikin kacau dunia dan tidak membuat perdamaian dunia. Yaitu bukan di Indonesia dan bukan umat Islam. Yang membuat kacau dunia hari ini kan Zionis Yahudi, dan didukung oleh negara-negara Barat yang sampai hari ini Palestina tidak pernah damai. 40.000 lebih warga dibantai, tetapi tidak ada upaya untuk menghentikan itu. Saya pikir ini yang perlu dijadikan perhatian kita semua. Itu Bung Wahyu. Baik, dan sebagai ajaran Islam, bagaimana urgensi khilafah? Apakah pemerintah sangat terbuka menerima aspirasi khilafah dari umat Islam di tanah air ini menurut Anda, Bung Rocky? Ya, ini kita tahu bahwa rezim yang ada di dunia ini tentu punya pengetahuan yang tinggi, pemahaman terhadap khilafah, bahwa mereka paham betul kalau ada khilafah tentu mereka tidak akan mampu membuat kerusakan-kerusakan, atau minimal tidak bisa seenaknya membuat kekacauan di muka bumi ini. Adanya kekacauan di Palestina, mereka leluasa membunuh kaum muslimin di sana, itu karena tidak ada khalifahnya. Dulu ketika Theodor Herzl ingin mendirikan mendirikan negara Zionis, Israel, itu datang kepada khalifah dan meminta atau bahkan mau membeli tanah di Palestina. Kenapa dia datang menghadap kepada khalifah? Karena dia tahu bahwa Palestina kala itu dijaga, dilindungi oleh khalifah. Kenapa hari ini Palestina bisa dia duduki seenaknya, bahkan membunuh umat Islam dan warga Palestina di sana seenaknya? Karena tidak ada khalifah. Itulah urgensinya adanya khalifah. Bukan hanya bisa melindungi warga di Palestina, muslim di Palestina, tapi bisa di seluruh dunia. Bahkan kalau kita tahu, ingat dalam catatan sejarah, untuk membebaskan Palestina hanya bisa dilakukan oleh, dalam catatan sejarah itu baru 2 orang yang bisa membebaskan Palestina.
yaitu Khalifah Umar bin Khattab dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kedua-duanya adalah para pemimpin Islam dengan menerapkan sistem Islam. Hari ini kita tidak memiliki khalifah yang menjaga Palestina dan melindungi kaum muslim, sehingga ada kasus seperti Palestina, seperti Uighur, seperti Rohingya, semua umat Islam dibantai, umat Islam dibunuh, tidak ada yang melindungi. Dan kita tidak bisa berharap kepada negara-negara Barat untuk melindungi umat Islam sebagaimana mereka mengatakan bahwa ada hak asasi manusia, tapi faktanya itu tidak bisa terlindungi umat Islam. Nah, inilah urgensinya kita penting memiliki seorang khalifah. Nah, kalau umat Katolik punya pemimpin bernama Paus, kenapa umat Islam tidak boleh memiliki pemimpin sekelas dunia yang konsepnya ada, yaitu konsep sistem khilafah, orangnya, pemimpinnya disebut khalifah. Dan hari ini orang-orang Barat sangat tahu bahwa mereka tidak suka dengan sistem Islam atau sistem khilafah, karena kalau ada sistem khilafah tentu umat Islam terjaga, dan Islam ketika diterapkan menjadi rahmatan lil alamin. Oleh karena orang-orang yang tidak suka terjadinya rahmat di muka bumi ini, tidak ingin dunia damai, tidak ingin dunia baik, tentu mereka yang biasa merampok kekayaan alam, biasa membuat kerusakan di muka bumi, tentu mereka tidak suka ada khilafah. Sayangnya itu mereka sedang berkuasa hari ini dengan sistem kapitalisme global, dan mereka menjarah semua kekayaan alam di berbagai negeri untuk kepentingan mereka. Inilah urgensinya adanya khilafah, adanya pemimpin yang bernama khalifah, dan kita berharap penerimaan umat, penerimaan rakyat, dan adanya kesadaran baru bahwa dengan sistem hari ini yang sangat buruk, tidak mampu melindungi umat manusia, bahkan umat Islam juga tidak dilindungi, maka kita butuh urgen sekali, penting adanya khalifah untuk hadir di muka bumi. Dan kita berharap dengan kesadaran baru umat manusia di muka bumi ini merindukan kehadiran seorang pemimpin selevel khalifah, dan juga mau untuk berdakwah menyadarkan umat yang lain agar mau menerima dan mau berjuang untuk menghadirkan keberadaan khalifah itu sendiri. Demikian, Bung Enggi. Baik, jazakallah Bung Rocky untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita bersama. Kalau tadi Bung Rocky sampaikan Paus menjadi pemimpin umat Katolik sedunia, kenapa kita menjadikan khilafah atau pemimpin umat muslim seluruh dunia juga harusnya seperti itu ada gitu. Jazakallah sekali lagi Bung Rocky, mudah-mudahan Bung Rocky senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap Amin, aktivitasnya. amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan share, like, dan komen untuk keberlangsungan dan tersiarkannya channel-channel kesayangan kita. Saya Anggi Suara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.